Sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. 6 saksi hadir dalam persidangan kali ini. 3 diantaranya adalah anggota Komisi 2 DPR. 2 saksi yaitu Taufik Effendi dan Teguh Juwarno membantah menerima uang ratusan ribu dolar Amerika dari pengusaha Andi Narogong. Yang mulia, kami masih menunggu Ibu Miriam Haryani. Sidang ketiga kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dilanjutkan di Pengadilan Tipikor. Agenda sidang adalah pemeriksaan 7 saksi yang diajukan jaksa. Namun hanya 6 saksi yang hadir. Ada 3 anggota Komisi 2 DPR yang diajukan sebagai saksi, yaitu Taufik Effendi dari fraksi Demokrat, Teguh Juwarno fraksi PAN, dan Miriam S. Haryani dari fraksi Hanura. Sementara 3 saksi lainnya adalah mantan pejabat Kemendagri, yakni Rashid Saleh, mantan Dirjen Administrasi, Wisnu Wibowo, Kabak Perencanaan, dan Suparmanto, Kasubag Ditjen Kemendagri. Dalam persidangan, baik Taufik Effendi maupun Teguh Juwarno membantah menerima aliran uang ratusan ribu dolar dari pengusaha Andi Narogong. Taufik Effendi diduga mendapat aliran dana sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Sedangkan Teguh Juwarno diduga mendapat 100.000 dolar Amerika Serikat. Keduanya juga membantah pernah menggelar pertemuan informal dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Mereka bahkan membantah mengenal Andi Narogong dan mengaku tidak pernah bertemu. Mereka baru mengetahui sosok Andi Narogong setelah diperiksa KPK. Ini saudara disebut ini. Gimana ini? Kami tidak pernah menerima, yang mulia. Karena saya dengar juga sudah ada pihak-pihak yang membalikan uang. Lalu siapa yang menerima duit ini? Yang pertama, Pak, yang mulia, fakta yang ingin saya sampaikan, Ibu Mustokoweni meninggal pada tanggal 18 Juni 2010. Dia anggota DPR juga ya? Beliau adalah anggota DPR. Meninggal tahun? 18 Juni 2010. Jadi adalah tidak masuk akal terjadi pembagian uang di ruangan beliau. Bahkan di situ disebutkan beliau juga salah satu penerima. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal menerima pembagian uang? Itu di dalam surat dakwaan hampir semua yang menerima duit itu dan dia yang membagikan. Saudara tidak pernah menerima juga dari dia ya? Tidak pernah, yang mulia. Jaksa penuntut masih menggali keterangan saksi soal pembahasan anggaran di Komisi 2. Pasalnya, dalam surat dakwaan, kerugian negara paling besar terjadi saat proses penganggaran di Komisi 2. Selain itu, jaksa juga mengklarifikasi soal aliran uang ratusan ribu dolar ke politisi Senayan. Rifana Pratiwi, Jakarta. Sehingga mereka masuk dalam alat kelengkapan yang bagus. Dan sudah ada koresponden kami Ruli Kurniawan yang saat ini berada di Gedung Tipikor Jakarta. Ruli, fakta-fakta apa saja yang menarik dalam sidang IKTP kali ini selain tadi ya rentetan bantahan demi bantahan yang dikeluarkan atau dikatakan oleh para politisi ini? Ya, selamat sore Budi, dan memang saat ini di muka sidang sudah dengarkan keterangan ataupun kesaksian dari 3 orang mantan maupun juga pegawai Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama ada Rashid Saleh, yaitu mantan Dirjen Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Lalu yang kedua ada Suparmanto, yaitu Kasubag Program Anggaran Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan juga ada Wisnu Wibowo, Kepala Bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri. Dan memang ketiga orang saksi ini diminta keterangannya apakah ketiga orang ini mengenal dengan terdakwa yaitu Irman dan juga Sugiharto, dan apakah mereka juga mengetahui adanya aliran dana oleh Irman dan Sugiharto ke Komisi 2 DPR RI, dan juga apakah mereka mengetahui mengenai pengadaan barang terkait dengan IKTP yang ada di Indonesia ini, dan juga apakah mereka juga pernah menerima uang dari Irman dan Sugiharto. Dan memang sidang masih berjalan dan saya juga masih mendengar seperti apa sebenarnya aliran dana yang terjadi dari Kementerian Dalam Negeri menuju ke Komisi 2 DPR RI ini. Dan yang menarik Budi, kalau saya mereview lagi ke belakang dari 3 saksi sebelumnya,
tadi juga Anda menyebutkan ada juga 2 orang politisi, itu Teguh Juwarno dan juga ada Taufik Effendi yang juga tadi pagi sudah memberikan kesaksian juga keterangannya di muka sidang, di mana tadi juga mengatakan bahwa memang kedua orang politisi ini mereka menyanggah dan menyangkal pernah mengenal Andi Narogong yang bisa dibilang sebagai orang yang menjembatani adanya aliran uang dari Kemendagri menuju ke Komisi 2, dan juga mereka menolak dikatakan apabila mereka telah menerima uang dalam proyek IKTP ini, dan juga mereka mengatakan bahwa ini sebuah tidak benar, mereka tidak terlibat dalam hal ini. Bahkan Teguh Juwarno juga mengatakan bahwa ketika adanya penandatanganan IKTP ini digolkan di Komisi DPR, ia tidak berada di sana, tidak ikut di sana kan dalam kondisi yang sakit. Dan itu memang yang terus ditanyakan oleh majelis hakim bahwa juga dari para pembela dari terdakwa kepada 2 orang politisi, yaitu Teguh Juwarno yaitu politisi dari PAN dan juga Taufik Effendi dari Demokrat. Dan yang menarik Budi serta pemirsa, setelah kita mendengarkan keterangan dari Teguh Juwarno dan juga Taufik Effendi, yang menarik tadi ada Miriam Haryani, yaitu politisi dari Partai Hanura juga mantan Komisi 2 DPR RI. Dan di muka sidang Miriam sempat menangis terseduh-seduh, dan ia mengatakan bahwa ia menyangkal dan menarik semua laporan maupun keterangan kesaksian yang tuliskan di BAP, karena ketika ia melakukan laporan tersebut atau menulis laporan tersebut berada di bawah tekanan dari penyidik KPK. Dan ini dia menyebut nama ada Novel Baswedan dan juga Damanik, dan 1 orang lagi tidak disebutkan, karena dalam situasi tersebut ia mengatakan ketika dalam memberikan keterangan di sana di bawah tekanan cukup psikis, diberi tekanan psikis di sana, sehingga apa yang dikatakan oleh penyidik ia langsung mengiyakan saja, tidak ada bantahan di sana karena ia ingin semua cepat kelar seperti itu, Budi. Dan ini memang menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam ruang sidang. Bahkan majelis hakim pun juga terlihat bisa dibilang tidak percaya dengan keterangan yang disampaikan oleh Miriam di muka sidang tadi siang, ketika ia mengatakan bahwa ia akan mencabut semua laporan, keterangan, bahwa ia tidak mengenal dengan Andi Narogong seperti itu, meskipun dia juga mengenal adanya Irman dan juga Sugiharto karena pernah bertemu pada rapat di ruang maupun di rapat sidang DPR RI di Komisi 2. Namun itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang terlihat di dalam muka sidang. Bahkan tadi majelis hakim juga sempat bertanya kepada Miriam, yang pertama cukup menarik, ia bertanya kepada Miriam, apakah Anda adalah benar seorang anggota DPR? Itu pertanyaan kepada Miriam, karena dia juga tadi majelis juga bertanya kepada Miriam, apakah Anda seorang pengarang yang bagus? Karena laporan yang Anda tulis, Anda buat ini sangat terperinci, sangat sistematis. Dan juga tadi majelis juga bertanya juga kepada Miriam, apakah Anda berbohong? Itu juga ditanyakan beberapa kali, dan jawaban Miriam adalah tidak, bahwa ketika ia menulis laporan, ia memang di bawah tekanan dan ia mengiyakan saja apa yang ditanyakan, apa yang didesak oleh penyidik KPK pada saat itu. Dan dengan kegeraman, saya bisa bilang seperti itu, Budi dan juga pemirsa, akhirnya majelis hakim meminta kepada jaksa untuk dilakukan tes verbal atau tes kebohongan kepada saksi ketiga ini, yaitu Miriam, politisi dari Partai Hanura, apakah ia memang berbohong di muka sidang. Karena apabila memang nanti Miriam terbukti berbohong, maka dikenakan pasal pidana dengan ancaman 7 tahun penjara, Budi. Ruli, kira-kira bisa Anda elaborasi lagi apa kira-kira isi dari BAP yang kemudian akhirnya dibantah semua oleh Miriam ini? Dan kemudian yang kedua adalah tekanan-tekanan seperti apa yang kemudian diberikan oleh para penyidik KPK ketika itu? Ya. Pertama itu mengenai laporan bahwa Miriam pernah menerima sejumlah uang dari Irman juga Sugiharto yang akan diberikan kepada anggota ataupun dari Komisi 2 DPR RI. Yang menarik, tadi sudah saya mengkuat sedikit adanya dana sebesar 5 miliar yang ia minta dari Irman, kemudian disetujui oleh Sugiharto untuk diberikan sebagai uang operasional Komisi 2, dan nanti uang tersebut akan diberikan kepada wakil atau mantan wakil ketua Komisi 2. Demikian adalah ada Teguh Juwarno di sana, ada Ganjar Pranowo, ada Taufik Effendi, dan juga ada Khairuman di sana. Dan tidak hanya itu, tadi juga
Miriam juga mengatakan tidak mengenal dengan siapa itu Andi Narogong seperti itu, dan juga bagaimana adanya tanggal-tanggal tertentu yang disebutkan di BAP di mana ia juga sempat meminta uang sebesar ada 50 juta, ada 1 miliar di sana, dan juga tadi 5 miliar saya sebutkan sebelumnya. Dan keterangan-keterangan yang bisa dikatakan oleh majelis hakim sangat sistematis dan terencana, sangat rapi ini, itulah yang semuanya dibantahkan oleh Miriam, dan ia mengatakan tidak pernah menerima uang dari Irman, terdakwa Irman maupun Sugiharto yang akan diberikan kepada Komisi 2 seperti itu. Dan kita akan lihat lagi bagaimana nanti hasilnya, Budi dan juga pemirsa, karena majelis hakim juga tadi sudah disebutkan sebelumnya, majelis meminta agar dilakukan tes kebohongan terhadap Miriam, karena memang sangat berbeda sekali keterangan diberikan ketika disidik oleh KPK dan juga didengarkan keterangannya di muka sidang pada hari ini. Dan tadi juga terkait tadi bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi di muka sidang, memang kita akan melihat lagi Budi dan juga pemirsa, karena rencana juga nanti akan dikonfrontir keterangan ataupun kesaksian telah dituliskan di BAP sebelumnya oleh Miriam ini dengan orang-orang bisa dibilang berada atau namanya disebutkan dalam BAP. Ada Tugu Juwarno di sana, ada Taufik Effendi di sana, ada juga Irman dan juga Sugiharto di sana. Budi. Baik, kita juga masih terus menunggu perkembangannya seperti apa, termasuk tadi informasi yang ada mengatakan bahwa akan dikonfrontir antara dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto dengan para saksi-saksi yang semuanya itu membantah telah menerima uang, yang tentunya saja berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto ini. Kita akan nantikan terus bagaimana perkembangan persidangan ini. Terima kasih Ruli Kurniawan yang melaporkan dari Gedung Tipikor Jakarta.